Rayu ya, kita dari Permadi Persatuan Muda Mudi. Bersatu berkumpul, yang dibahas kemudian dikerjakan apa yang terkait dengan agama. Baik agama internal maupun agama-agama. Perpu gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Tapi memang perpu. Iya. Dan tidak boleh marah kalau disebut agama perpu. Karena memang agama yang dikenal Indonesia, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, itu dinaungi oleh perpu. Nah, banyak yang tidak paham perpu itu apa sih mas? Perpu itu adalah peraturan perundang-undangan. Nah, itu dikeluarkan tahun 65. Jadi orang-orang Budo Jawa ini juga harus memiliki pemahaman secara politik maupun secara agama, dan keduanya harus balance gitu. Tambah lagi juga harus makaryo. Imbang sembodo yo makaryo yo agomo kita harus sembodo. Nah, kalau untuk agama-agama ini yang saya amati itu telah terbangun narasi secara publik. Misalkan Islam itu ini yang kita bicarakan Islam ya, karena yang terbangun narasi itu kebetulan Islam dulu gitu loh, membangun narasi secara nasional itu Islam, kebetulan Islam. Nah, kalangan masyarakat Islam itu sering di media sosial membangun narasi bahwa kalau Islam itu tidak toleran, tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha gitu. Nah, itu adalah narasi propaganda secara politik. Nah, saya pastikan itu adalah propaganda politik. Bukan hanya Islam sebetulnya yang tidak memiliki toleran. Kristen sebetulnya juga tidak memiliki toleran. Kalau melihat Kristen tidak toleran, jangan melihat Kristen di Indonesia yang masih minoritas. Nah, itu mayoritas. Ini pedoman mekanisme rasional ya. Tapi lihatlah kekristenan di mayoritas. Asalnya yang mayoritas. Gitu loh. Kalau melihat Hindu toleransi, ya jangan lihat Hindu pada saat minoritas gitu. Tapi lihatlah Hindu di mayoritasnya bagaimana? Ya di India, ya loh. Sama halnya dengan Buddha. Kalau melihat Buddha, oh Buddha toleran, mengajar kebaikan. Jangan melihatnya pada posisi Buddhisme di suatu negara yang masih minoritas, gitu. Contoh kalau di Myanmar, benar kan? Iya toh? Ya. Di India, diskriminasi itu jelas di sana. Bukan hanya dari kalangan masyarakat, tapi dari pemerintahnya pun juga sama. Intinya itu Islam, Kristen, Katolik itu tidak toleran. Nah, lalu mengapa kok ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha gitu? Jangan lupa seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu oleh Gus Dur ya, itu dijadikan agama tahun 65 gitu loh. Nah, itu ada perpunya, itu fakta historikal, hukumnya ada gitu loh. Lalu mengapa kok ada mereka? Nah, yang perlu diketahui adalah menjadi agama. Ini untuk Budo Jawi ini juga sebagai pembelajaran ya. Menjadi agama tidak harus masuk perpu. Karena perpu itu sifatnya urgensi. Dikeluarkan perpu itu karena mengalami situasional yang insidentil gitu loh. Paham ya? Nah, perpu itu sama halnya dengan kepres gitu loh. Berarti lagi urgent nih. Lek ngurusi undang-undang dulu, ngurusi DPR, sidang dulu. Nah, itu memakan panjang waktunya gitu loh. Maka sifatnya ada perpu dan kepres itu adalah karena memang secara nasional itu memiliki urgent dan sifatnya insidentil. Nah, yang justru dipertanyakan, kenapa Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu dikeluarkan perpu nih. Seinsidentil apa dan searjen apa gitu. Kala itu loh ya, kita bicara 65. Nah, Budo Jawi itu memiliki sejarah yang erat terkait terbentuknya bangsa baru, yaitu bangsa Indonesia dengan negara yang bernama Indonesia. Budo Jawi itu 1925 sampai hingga menuju 65 itu menjadi hampir mayoritas. Suara pemilihannya itu nggak main-main gitu. Nah, itu hampir setara dengan Nahdlatul Ulama ya Mas. Iya. Jadi
besarnya Islam itu ketika membangun Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dulu waktu perjuangan Islam untuk berperang dengan Belanda pernah membentuk SI, serikat buruh ya, terus berubah serikat Indonesia, tapi masalahnya kan gagal itu. Berhasilnya ya di ketika mendirikan pondok pesantren itu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, mendirikan Muhammadiyah dengan basic pendidikan. Cuma Buddha Jawi Wisnu yang mendirikan pendidikan melalui sesepuhnya Ki Hajar Dewantara, yaitu Taman Siswa. Hingga kemudian Taman Siswa ini dijadikan pendidikan aslian negeri. Negeri. Nah, adanya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha bukan karena Islam toleran ya. Saya sekali lagi bukan karena Islam toleran, tapi karena kebesaran hati Romo Resi Radenkusumadewa sebagai pimpinan agama Buddha Jawa Wisnu untuk mendirikan Kementerian Agama sebenarnya. Jadi Kementerian Agama itu didirikan oleh Romo Resi kita untuk semuanya, yo Islam, yo Kristen, ya Katolik, yo Hindu, yo Buddha, yo Konghucu, yo Jawa Jawi, semua dianggap sama, gitu loh, dianggap sama karena menyembah siapapun namanya, apapun bentuknya itu adalah Wisnu. Oleh Romo Resi kita dianggap Wisnu, yaitu Wisnu yang berarti wis nunggal ning apa wae senajan opa lan ora opa. Sampean Wisnu. Taeke sampean, taek kita itu ya Wisnu, wis nunggal nek kono. Tapi Gusti Allah yang Bathara Wisnu bukan sampean tok, bukan taek, iku jenenge menjatuhkan panjenengan itu. Maksudnya ngonten lho. Wisnu itu maksudnya ngonten. Nah, karena Buddha Jawa Wisnu itu dengan berkembangnya banyak yang sentimen, dimusuhi oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu dikeluarkanlah Perpu untuk menjadikan agama Islam, Kristen, Katolik, di mana agama ini bukan dari asli Nusantara, gitu. Karena kalau negara dikuasai oleh agama Buddha Jawa Wisnu sebagai agama asli bangsa tersebut, itu negara akan menjadi sangat kuat, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terjajah. Lek rakyat iki ra gelem memasukkan atau memakai produk-produk dari luar, ya kan ya saonoke akhirnya kuat teman. Cuma bangsa lain kan ya jelas tak mungkin merelakan terhadap Indonesia tercipta terbangun negara seperti itu teman. Nah, baru setelah dikeluarkan Perpu, kemudian dikeluarkanlah Surat Mandala. Nah, ini yang penting. Jadi di zaman 65 itu ada divisi Mandala namanya. Pemimpinnya waktu itu Pak Harto. Nah, di Buddha Jawa Wisnu Permati juga punya dokumen Surat Mandala, di mana Surat Mandala ini menghimbau kepada semua ajaran agama untuk tidak bikin gaduh. Gak oleh bikin gaduh kala itu. Meskipun sudah diberi Perpu, tapi kalau gaduh. Tahu sendiri ya zaman Orde Baru kala itu. Rame sithik hilang loh. Gak wani. Jadi Islam tidak toleran, tapi Islam tiarap. Karena dikeluarkannya Perpu. Dikeluarkannya Surat Mandala. Surat Mandala itu. Bahkan di Kristen ada tahun 65 sampai lengsernya Pak Harto ya, baru mulai berkembang ini. Mudal kabeh nih. Karena Pak Harto udah lengser 98, 97, 98 ya. 98. Nah, 65 98 ada penceramah Kristen yang terkenal. Ndak ono. Ono penceramah Hindu, ndak ono. Ono penceramah bante-bante Buddhis, ndak ono. Tapi Buddha Jawa Wisnu dikala itu tetap bersuara, bahkan meskipun dilarang oleh Kejati Jawa Timur dan Kejati Sumatera, pusat Madiun itu tetap korbanan, tetap dijalankan dan tetap baik-baik saja. Romersi tidak dikarungi, tidak dihilangkan. Itu gawat-gawatnya pemimpin otoriter. Tapi Muslim justru tiarap karena takut betul dengan Orde Baru.
Kristen tambah kalau suaranya. Nah, di kala itu kita masih ingat yang berani bersuara di kalangan muslim itu masih hanya satu aja. Siapa? Zainuddin Amsyad ya. Kenapa kok Zainuddin Amsyad berani? Karena Zainuddin Amsyad adalah orang partai, kalau tidak salah P3 kalau itu. Jadi beliau ini di lingkaran partai. Nah P3 kan masuk dalam lingkaran pemilu ya Mas ya, partai pemilu. Di luar partai ya rawani. Baru 98 partai lengser. Wow, mudah ditambah lagi media sosial. Baru kelihatan. Nah, situasi agama kalah dulu Orde Lama itu ya sama dengan ketika Pak Harto lagi saiki iki. Benar ya? Karena surat Mandala sudah tidak dikenali lagi oleh masyarakat kita. Dan andai kata ditunjukkan wis gak upasi ngono. Pemimpinnya ra ono. Nah, kelemahan kita, kekurangan kita di kalangan Buddha Jawisme, ya ini bukan menyalahkan ya, tapi ini pembelajaran bahwa seharusnya ketika Pak Harto lengser, Buddha Jawisme itu sudah harus mengurusi surat-surat Kejati. Kejati yang dari Kejaksaan Jawa Timur pelarangan dan Sumatera. Dan kemudian sudah juga melakukan edukasi kembali. Siapa yang mendirikan negara, siapa yang membangun tentara nasional Indonesia, siapa yang membangun yang mendistribusi tentara-tentara nasional. Nah ini perlu diketahui, yang mendistribusi orang-orang kala itu yang kemudian menjadi TNI, yang kala itu dipimpin oleh Panglima Sudirman, itu didistribusi dari kalangan PSHT. Pendiri PSHT itu adalah sesepuh kita, gitu loh, pejabat tinggi agama dengan jabatan akhir Ki Hajar. Nah Ki Hajar itu gelar. Kalau yang mendirikan taman siswa yang kemudian dijadikan pendidikan anak negeri secara nasional itu adalah Ki Hajar Dewantara. Yang mendirikan PSHT itu Ki Hajar apa ya, saya lupa namanya, ada di database-nya itu ada. Yo Ki Hajar, jadi Ki Hajar berbeda nama, namanya Dewantara. Ki Hajar itu pejabatnya itu. Jadi bahasa kalau Islam tidak toleran kemudian tidak ada itu salah, karena mereka itu justru bersekongkol itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Makanya mereka semua ada di Perpu. Kenapa kok mereka di Perpu? Karena mekanis sebenarnya untuk menjadikan suatu agama itu di Mahkamah Agung, bukan di Perpu. Nah kala itu ditolak gitu loh, ditolak. Islam itu ditolak di Mahkamah Agung. Hindu kala itu juga ditolak karena Hindu mendaftarkan namanya oleh tokoh-tokoh Hindu ya menjadi Hinduisme. Kenapa kok ditolak kala itu? Karena ada Buddha Jawisme, tidak boleh sama. Makanya sekarang cuma Hindu tok gitu. Dan tidak ada nabinya. Padahal salah satu syarat dalam Perpu itu harus punya nabi. Tapi kenapa Hindu tidak punya nabi tapi bisa menjadi? Karena itu kau bersekongkol melakukan sabotase terhadap Buddha Jawisme. Saya ngomong, Hindu kan punya resi tapi itu loh. Sedangkan di Perpu itu kan syaratnya nabi. Iya toh? Tapi sedangkan di Hindu sendiri di Bali itu kan resi. Nah kenapa kok dia bisa gitu loh? Ya itu karena bersekongkol. Coba sampean gayo syarat nabi segala macam data di Perpu, yo gak ngarai iso. Loh. Karena jalan yang ditempuh oleh masyarakat kita sudah terlanjur terdoktrin salah bahwa untuk menjadi agama harus masuk Perpu. Iki lho prinsip yang salah itu ini. Saya ngomong gini berani bertanggung jawab. Yang penting kita nggak melaporkan, kita punya dokumen lengkap. Misalnya Islam tidak berhak menggunakan nama agama, Hindu juga tidak berhak menggunakan nama agama. Itu dari Mahkamah Agung, bukan saya yang ngomong gitu loh. Bahkan sekarang kiai-kiai ya, buya-buya itu juga sudah mulai memberikan kesadaran ya. Seperti Buya Sakur itu kemarin pada ceramahnya itu bahwa memang tidak ditemukan Islam di prasasti, di artefak, di peninggalan nggak ditemukan. Tapi kenapa mindset orang-orang muslim di Indonesia bahwa Islam itu sudah mulai zaman peradaban awal manusia, ini loh yang dogma itu begitu. Itu namanya dogma. Karena kalau memang awal itu catatan prasasti dari bukti primer itu selalu ada.
gitu loh. Baik dari Hindu pun di sana ya gak ono, di India nama Hindu ya gak ono, itu loh. Gak ono kepercayaan di tanah Hindu sana, bukan Hindu. Ada apa itu namanya, kalau kita punya duit melakukan kajian ke tanah India ya bisa, gitu loh. Kita kan belum punya duit, karena kita ketika 65 itu kita dibredeli, tidak boleh terlibat ke perbankan, tidak boleh, harus ganti agama. Oleh ganti agama gak oleh pensiunan mas ya, dicabut pensiunan. Jadi kita dimusuhkan, dibutuhkan. Nah hasilnya sekarang ini kita ini dibutuhkan, dimiskinkan. Makanya kalau kita sudah tahu kita dibutuhkan, dimiskinkan, ya jangan bodoh, ya jangan miskin. Bener toh? Caranya ngelawan ya mbak Lori, kalau kita dibutuhkan, lawannya jangan mau dibodohkan. Lek kita dulu dimiskinkan, lawannya dengan tidak mau dimiskinkan, gitu loh. Kita sudah kemarin sudah 2 kali dari Permadi sudah ke Kejati ya mas ya. Terus di Revan lagi sama pemeluk di Surabaya, di Revan lagi sudah hearing ya, dengar pendapat, yes tidak ada masalah, gitu loh. Jadi akses ke perbankan sudah bebas pokoknya. Kari wong budhe iku wani tagak. Berbisnis itu wani tagak, tunggu bangun agama. Tuh, kalau Budo Jaya Wisnu diarahkan ke Perpu ya masih sampai bengkekan ya ora iso. Wong iku komplotan. Cuma kenapa kok ketika itu Romo Resi wis ora apa-apa Jano, kita diganti sabdo. Jadi Budo Jaya kan dipolitiki, ya toh? Tapi Budo Jaya Wisnu gak bisa dibubarkan. Makanya pembubaran Budo Jaya Wisnu itu stratanya hanya di Kejaksaan Tinggi, Kejati Jawa Timur dan Kejati Sumatera, gitu loh. Mentok Jakarta Kejaksaan Agung. Harusnya itu ada keputusan presiden maupun Mahkamah Agung, gitu loh. Dari Kejaksaan Agung itu bukan yang tertinggi, karena di atas Kejaksaan Agung itu ada Mahkamah Agung. Nah kita bukan agama Perpu, tapi kita agama Mahkamah Agung. Karena yang paling gitu, Budo Jaya Wisnu nggak bisa. Buat apa kita nggak perlu mau menuntut, menggugat agama Perpu, nggak perlu. Yang penting kita menyampaikan agama kita aja sebenar-benarnya, gitu loh. Tapi kalau kita dimusuhi seperti peristiwa 65, ya kita tinggal melakukan perlawanan hukum melalui Mahkamah Internasional dan Dewan Etik, gitu loh. Karena tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa anggaran Kementerian Agama itu harus diberikan kepada agama Perpu. Gak ono undang-undangnya. Gak ono. Tugas Kementerian Agama itu memberikan anggaran kepada seluruh orang yang tertuang dalam pasal 29 aja. Benar loh. Menjalankan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Itu berhak mendapatkan anggaran dari Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama itu mewakili semua rakyat Indonesia yang bersembahyang sesuai ya, beribadah dan menjalankan posisi 29 itu, lupa ingat kan, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Gitu mekanisme prosedur hukumnya itu seperti itu. Nah kalau kepercayaan yang ada di perkumpulan yang didaftarkan di Kemenkumham, ya nggak punya wewenang untuk menyinggung atau menjelek-jelekan agama Perpu. Karena agama Perpu di samping diberi wewenang Perpu, dia juga punya kapasitas melaporkan ya mas, menjadikan seseorang itu sebagai tersangka karena menistakan agama Perpu. Itu bagian kepercayaan. Tapi kalau Budo Jaya Wisnu kan ada Mahkamah Agung. Kalau kepercayaan gak duwe Mahkamah Agung, makanya digawe bulan-bulanan. Kon oleh ngomong tapi kon tak kontrol kon. Oh kon nyinggung aku, laporno. Lah ini bodohnya rakyat kita iki ya ngono. Ngono lek gak percaya, laporno Taruno ngono. Saya namanya Taruno gitu loh. Laporno baik itu dari agama Perpu menyinggung, laporno nanti kita uji gitu loh. Dari Mahkamah Agung ini apa ngono lho. Gitu loh. Jelas. Contoh, karena undang-undang sudah menjamin. Pasal 29 sudah menjamin untuk beribadahnya.
Maksudnya itu kita melakukan ibadah dijamin oleh pasal 29. Nah, diciptakan Kementerian Agama oleh Romo Resi, ya toh, itu untuk memberikan anggaran anggaran untuk pembangunan tempat ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang tertuang pada 29. Nah, lagi pasal 29 Undang-Undang Dasar ini Mas, coba dibacakan. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Menjamin kemerdekaan. Jadi ketika kita melakukan memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu disebut sebagai kemerdekaan. Makanya kapasitas daripada agama perpu yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha melakukan propaganda untuk menanamkan kepercayaan mereka paling benar. Karena dia menanamkan kepercayaan mereka paling benar, ketika kita ikut mempercayai, kita dianggap sebagai merdeka. Padahal kita sebenarnya terjajah. Sebenarnya terjajah. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan keyakinan daripada pendahulu bangsa kita. Gitu loh. Pendahulu bangsa kita itu dijuluki memberi nama diri sebagai bangsa Buddha. Gitu loh. Nah, nama Buddha ini digunakan begitu luas kala itu. Saya belum tahu ya bagaimana kok bisa meluas ya, hingga kemudian dipakai oleh salah satu tokoh pangeran di tanah India yaitu Nepal yang kita kenal sebagai Siddhartha Gautama. Gitu loh. Saya sering di debat ditanyai di YouTube Permadi, semua itu Buddha. Ya toh? Orang yang memiliki kesadaran disebut Buddha. Nah, ini adalah bahasa politik juga, propaganda. Karena kita akan digeser bahwa Buddha Jawa itu adalah Siddhartha Gautama. Padahal Siddhartha Gautama menjadi Buddha. Buddha itu adalah gelar bagi sosok yang bernama Siddhartha Gautama. Cara melawan orang-orang seperti itu bagaimana? Ya tinggal kita balik. Kalau mereka menyatakan bahwa Buddha itu ya kesadaran, orang kesadaran itu ya disebut ya orang Buddhisme gitu loh. Seolah-olah kita direkno Siddhartha Gautama. Kalau mereka menyatakan itu, balas dengan pertanyaan, kenapa orang yang memiliki kesadaran disebut sebagai Buddha? Bisa jawab orang? Hanya bertanya seperti itu, ketika saya balik bertanya lagi seperti itu, kenapa orang yang memiliki kesadaran kok disebut Buddha? Lari, ngilang langsung aku nih. Wis gak pamit, gak nyun sewu, monggo gak wis. Ngilang krik ngono. Kan jelas namanya Siddhartha Gautama. Kalau kita dulu Buddha itu disebut bangsa. Jadi jenengan Buddha, saya Buddha. Tapi Buddha bukan hanya Taruno, bukan hanya Mas Biono, bukan hanya Mas Ahmad dan lain-lain. Maksudnya begitu. Nah itu juga bahasa politik, sifatnya propaganda. Gitu loh. Bukan hanya Islam saja mau propaganda. Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha itu selalu melakukan gerakan-gerakan propaganda. Pokoknya ada di Islam, wah wong lahir itu yo Islam. Bener enggak? Bahasane kayak ngono to. Lek dhewe duwe kesadaran, wong duwe kesadaran itu Buddhisme lho. Ya, dari 6 agama perpu itu yang tidak hanya satu. Dawuhnya Romo sih begitu. Yaitu Konghucu. Konghucu itu tidak. Karena kita dulu disabotase, Romo Resi dengan besar hatinya karena memang pendiri bangsa ya. Maka ya ora apa-apa. Wong Buddha sing prihatin. Dalam konteks prihatin itu dalam beragama. Bukan prihatin kon harus mesti terus kon ndelik ngene ngisor kasur ya ndak gitu. Oleh soge, oleh mulya ning lek soge ora oleh serakah lho gitu. Oleh duwe kuwasa iku oleh. Sing penting ora jajah, ngono lho. Gitu. Oleh duwe nyali ku oleh, tapi gak oleh nindas ngono.
lek nyali nindas sugih serakah ya sebagai tadi butuh tadi biasa itu apa-apa lah apa-apa ngono kan itu lho asal